Selamat malam, shalom, salam jumpa kembali dalam saat teduh malam ini. Malam ini kembali kita akan menikmati firman Tuhan lewat saat teduh malam. Namun sebelumnya, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami layak patut mengucap syukur karena segala kebaikan, kasih sayang, rahmat-Mu yang senantiasa berlaku dan kami nikmati dalam sepanjang hidup kami, khususnya dalam sehari yang sudah Tuhan karuniakan. Kembali malam ini Tuhan, kami akan menikmati firman-Mu dalam saat teduh malam. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, buka tingkap-tingkap hikmat-Mu. Lalu bersabdalah Tuhan, karena kami siap menyambutnya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, pembacaan kita malam ini terambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang pertama. 2 Timotius pasal 2 ayat pertama, firman Tuhan demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Tema kita malam ini, jadilah kuat. Jadilah kuat. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Persoalan dan tantangan dalam berbagai bidang kehidupan seringkali membuat semangat hidup yang mengalaminya, tidak terkecuali anak-anak Tuhan orang percaya, berkurang. Bahkan mungkin menjadi lemah. Dalam kondisi seperti itu, ketika menghadapi tantangan, persoalan dan pergumulan, kemudian ada yang datang memberi nasihat, menguatkan, untuk kemudian memberi motivasi, jadilah kuat, maka akan menumbuhkan semangat baru, harapan baru bagi yang mengalaminya. Jadilah kuat sesungguhnya adalah sebuah proses atau suatu proses dari yang lemah menjadi kuat, dari yang tak berdaya menjadi tegar. Proses itu butuh waktu. Ada yang cepat, tetapi ada juga yang lambat atau lama. Proses menjadi kuat di mana orang yang lemah, orang yang tak berdaya membutuhkan pertolongan, penopangan dari yang kuat. Dalam konteks kehidupan beriman, bahwa manusia yang lemah harus tergantung kepada Tuhan yang terbatas kuasanya, yang tak terbatas kuasanya, kekuatannya dahsyat. Jadi konteks malam ini sesungguhnya nasihat Rasul Paulus kepada Timotius agar ia terus menjadi pribadi yang kuat karena kasih karunia Kristus. Nah, firman yang sama juga datang kepada kita malam ini, bahwa agar kita bisa menjadi kuat, maka kita harus hidup dengan terus fokus dan terarah kepada Allah. Tetap fokus, terarah kepada Allah dalam menjalani kehidupan ini, niscaya akan mengantar, akan membuat, akan menopang untuk kuat ketika berhadapan, ketika mengalami berbagai pergumulan. Tetap fokus kepada Allah memungkinkan orang percaya dimampukan untuk dapat menghadapi segala persoalan hidupnya. Fokus kepada Allah memungkinkan setiap anak-anaknya menjadi kuat. Yang berikut, jadilah kuat atau kokoh adalah sebuah peneguhan bahwa Allah senantiasa ada dalam segala bentuk kehidupan, dalam segala bentuk situasi. Allah tidak meninggalkan umatnya. Allah ada dalam kehidupan umatnya. Kristus dan kasih-Nya terus berperkara, terus menyertai, terus memberkati kehidupan anak-anaknya.
Karena itu mereka harus terus berpengharapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Mereka menjadi pribadi dalam menghadapi segala persoalan, menjadi pribadi yang menjadi kuat karena Tuhan menjadi andalan dan harapannya. Menjadi kuat berarti senantiasa hidup dalam pengharapan akan kasih Tuhan yang diyakini dan dipercaya tidak pernah meninggalkan. Jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan berarti hidup yang terus memaknai segala situasi dengan bersyukur dalam segala perkara. Sehingga menghadapi kesulitan pun ia akan tetap mengharapkan kasih sayang Tuhan dan melihat berbagai kesulitan tantangan sebagai cara Tuhan yang tetap menghadirkan kebaikan untuk sebuah kualitas iman kehidupan yang jauh lebih baik, yang pada akhirnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam memaknai pandemi COVID-19 ini, firman kembali juga menguatkan kita. Mari kita terus menjadi pribadi yang kuat menghadapi tantangan ini. Karena kita percaya Tuhan ada, selalu ada, dan akan terus ada bagi kita. Ia tidak akan membiarkan kita menghadapinya sendiri. Ia akan terus menopang kita. Karena itu, teruslah berpengharapan di dalam Tuhan jemaat. Karena dengan pengharapan itu, kita akan menjadi pribadi yang kuat menghadapi segala situasi, kuat menghadapi segala tantangan, kuat menghadapi segala tekanan. Jadilah kuat dalam kasih karunia Yesus Kristus, sebab Tuhan Yesus senantiasa bersama kita. Amin. Mari kita berdoa, kita akhiri saat teduh malam kita. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua kebaikan, kasih sayang, dan rahmat-Mu. Meteraikan firman-Mu yang boleh kami dengar malam ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Engkau sempurnakan dalam kehidupan kami semua yang menikmati firman-Mu, sekalipun hamba-Mu jauh dari kesempurnaan. Terima kasih. Kami berdoa untuk semua gumul juang kehidupan jemaat-Mu, secara khusus di jemaat Dadi. Mari Tuhan Engkau datang dalam kehidupan gumul juang kami semua, dalam karya kerja kami, aktivitas keseharian kami, upaya kami mencari nafkah dalam rumah tangga kami, dalam tumbuh kembang anak-anak kami, dalam pendidikan masa muda, cita-cita dan harapan mereka. Seluruh kepenuhan kasih-Mu, seluruh rahmat berkat perlindungan-Mu kiranya Engkau nyatakan. Kami berdoa untuk kehidupan pelayanan kami sebagai jemaat-Mu dan sebagai majelis-Mu bersama dengan pengurus kategori LOG dalam memaknai pandemi COVID-19. Mari Tuhan Engkau ada di dalam hidup kami, menopang kami dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat, baik sebagai majelis gereja dan pengurus kategorial OIG. Berkati pemerintah bangsa negara kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, khususnya di kota Makassar, dalam perjuangan memutus mata rantai merebaknya COVID-19. Setiap pribadi yang berjuang di garda terdepan, para relawan, TNI, Polri, para medis, dokter, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menopang mereka. Kami percaya waktu dan saat yang indah Tuhan akan wujudkan, di mana Tuhan akan lalukan kami dari pandemi COVID-19. Berkati saudara-saudara kami yang ditimpa berbagai kemalangan, khususnya yang mengalami banjir bandang di masamu. Kuatkan mereka Tuhan. Berkati dinamika kehidupan sidang jemaat. Bagi mereka para lansia kami, teguhkan iman pengharapan fisik jasmani mereka. Bagi yang sakit Tuhan, sembuhkan, pulihkan mereka. Khususnya kami berdoa untuk anak hamba-Mu Ibu Dolphin Donda, anak dari Ibu Dolphin Donda yang sakit, pulihkan, sembuhkan. Dan mungkin masih ada yang lain yang tidak sempat kami sebutkan. Kami percaya Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan kami malam ini. Mari Tuhan berperkara bagi kami. Bagi mereka yang bersyukur karena berbagai tanda-tanda sukacita yang Tuhan hadirkan dalam hidup mereka, biarlah sempurnakan syukur mereka, baik karena pertambahan usia,
kelahiran anggota keluarga juga Tuhan, karena pertemuan usia pernikahan, kesembuhan, kenaikan pangkat, dan berbagai tanda-tanda yang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terima kasih untuk kesempatan bersaat teduh malam ini. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.